Oke pemirsa Metro TV Lampung, kembali kita akan membahas tajuk Lampung Pos kali ini dan masih bersama dengan Mbak Cici. Mbak Cici, untuk COVID-19 sendiri gitu ya di beberapa negara, bahkan termasuk Indonesia, di ibu kota dan juga Jawa Barat, itu sudah menerapkan sanksi denda. Seperti apa itu Mbak Cici? Apakah itu efektif? Ya, kalau Jawa Barat dengan DKI Jakarta itu mereka menerapkan PSBB ya, lain dengan di Lampung dan Bandar Lampung tidak menerapkan itu. Mereka memang kalau Jawa Barat masih melanjutkan PSBB-nya, tapi kalau di DKI dia sudah masih masuk masa transisi, tapi masih perpanjangan juga. Diberikannya sanksi tegas ini karena begitu masuk new normal, masa transisi, terjadi peningkatan, lonjakan. Ini kenapa? Karena masyarakat tadi itu lupa dan abai, tidak lagi menggunakan masker, tidak lagi berjarak, menjaga jarak, dan hal itu yang membuat akhirnya dibentuklah satgas ya untuk atau patroli dan dikenakan sanksi bagi mereka yang tidak tidak mengedepankan protokol kesehatan. Seperti mereka yang tidak menggunakan masker, ini dibentuk tim gabungan, itu akan didenda. Kalau di daerah Jawa Barat dan DKI itu dendanya 250.000 ya per orang ya, per pelanggaran. Nah, kemarin tanggal 20 ada rapat lagi, ada perubahan juga dengan lembaga kelembagaan. Tim gugus tugas penanganan COVID ini diubah lagi, tidak lagi menjadi tim gugus tugas tapi menjadi komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Jadi ada dua sasarannya. Sasaran pertama adalah kesehatan. Sasaran pertama kesehatan, sasaran kedua adalah pemulihan ekonomi. Karena memang ini saling kaitan ya. Betul. Ekonomi dan sehat, dua-duanya membutuhkan sinergi. Terancam kesehatan juga karena perekonomian, karena kita harus keluar untuk beraktivitas di luar. Betul. Nah, sanksi yang pengawasan, kemudian ada sanksi bagi yang tidak menggunakan masker, dan kemudian tidak menyiapkan sarana sanitasi di tempat aktivitas mereka. Itu ada sanksinya. Kalau di Lampung rencananya juga akan diterapkan per tanggal 29 ya. 29 Juli. 29 Juli. Akan diterapkan denda seperti itu. Tapi jumlahnya tidak sebesar itu. Tapi sudah dalam pembahasan. Apakah itu efektif, Mbak Cici? Kalau bicara efektif dengan tidaknya itu relatif juga ya, tapi memang setidaknya ini ada efek jera. Sebenarnya masyarakat itu yang harus ada ditanam, harus sudah mengubah pola hidupnya, bahwa menggunakan masker, tetap berjaga jarak, kemudian tetap melakukan sanitasi setelah melakukan apa-apa, tetap mencuci tangan segala macam. Itu yang harus sudah menjadi kebiasaan. Itu yang perlu ditanamkan. Saya rasa itu bisa dilakukan asal masyarakat, kan masyarakat juga takut terkena COVID gitu. Itu adalah sanksi. Apakah untuk yang disiplin seperti apa? Kalau yang melanggar dapat sanksi, apa yang disiplin sudah ada pembahasan akan mendapatkan reward atau seperti apa, Mbak Cici? Harusnya yang menjadi disiplin itu menjadi ikon dan ikut membantu ya, mengajak yang masyarakat yang belum. Gitu. Kalau bisa juga dia nggak perlu duta lah, tapi memang sudah memang seharusnya seperti itu. Dan kalaupun ada warga yang tidak memakai masker, bisa diingatkan mana maskernya gitu. Oke deh. Jika memang untuk denda itu yang akan diberlakukan gitu ya di Provinsi Lampung itu adalah salah satu yang efektif gitu, upaya lain apa lagi yang harus dilakukan atau yang sudah dilakukan seperti patroli atau sebagainya, Mbak? Ya betul, patroli harus tetap ya, karena masyarakat kita ini beragam. Ada yang dikasih tahu sekali, mereka paham, tapi ada yang harus berkali-kali. Dan pengawasan patroli ini harus dilakukan. Apalagi kalau pas weekend ya, malam minggu itu terjadi kerumunan, anak-anak muda berkerumun dan mereka tidak menggunakan masker. Namanya berkerumun, jaraknya tidak ada lagi, tidak ada jarak lagi. Nah, ini yang harus terus dilakukan ya. Kan supaya apa? Supaya masyarakat juga, oh iya ya memang nggak boleh, dan ini memang pakemnya untuk
supaya kita cepat terhindar dari COVID-19 dan kita kembali ke kehidupan normal. Oke, sudahkah dilakukan oleh pemerintah atau bagian ini Mbak Cici untuk patroli ini sudah maksimalkah? Sudah dilakukan walaupun masih belum maksimal ya. Minggu kemarin pas malam minggu itu ya ada patroli, ternyata masih menemukan banyak kerumunan. Kemudian mereka yang tidak menggunakan masker disanksi. Sanksinya masih apa? Masih push up segala macam. Sebenarnya kalau dilihat, gampang lah sanksi push up. Tapi memang ini kembali lagi sosialisasi ke masyarakat bahwa bukan hanya sanksi itu loh, tapi untuk kesehatan mereka ke depan, bukan hanya untuk diri mereka, tapi juga keluarga mereka. Jika mereka terpapar, yang bisa terjangkit bukan hanya diri mereka, tapi orang di sekitar mereka, tetangga mereka, dan teman-teman yang di perkumpulan itu juga akan terkena. Nah, ini yang harus menjadi dipahami oleh semua pihak. Oke, jadi solusi apa nih Mbak Cici yang bisa diberikan agar masyarakat sadar akan hal itu, dan sanksi apa yang harus diberikan pemerintah agar semuanya bisa menuruti aturan itu, Mbak Cici? Ya, solusinya adalah kemauan bersama, kemauan bersama untuk kita terhindar dari COVID-19. Masyarakat juga harus mulai sadar, mulai mengubah pola pikir. Kemudian pemerintah tetap terus gencar sosialisasi, jangan pernah lelah untuk bersosialisasi. Misalnya dengan patroli dan segala macam. Kalau memang ada sanksi denda, itu artinya nanti untuk memberikan efek jera, ya kan? Kalau hanya mungkin dengan push up, gampang lah. Tapi kalau dengan mengeluarkan uang gitu, denda, mungkin masyarakat akan berpikir lagi. Nah, dari sinilah yang diharapkan nanti juga, oh iya ya, daripada saya kena denda tidak menggunakan masker, kalau mau keluar rumah pakailah masker. Walaupun hanya berjarak 200 meter dia mau keluar rumah, tapi tetaplah begitu keluar rumah tetap gunakan masker. Oke, dengan begini dengan sendirinya kedisiplinan akan terbentuk di era new normal ini ya Mbak Cici ya. Oke Mbak Cici, nanti kita akan kembali untuk membahas trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Oke pemirsa Metro TV Lampung, sesaat lagi kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di lampos.co, Lampung Pos ID dan juga Sai Radio 100 FM. Tetaplah bersama kami.